So the first about Instagram. Talking about SMO itu kan social media optimization. Ada dua jenis. Yang pertama, kalau kita bicara pada social media, itu ada namanya social media optimization sama social media marketing. Jadi SMO sama SMM. Ya. Bedanya apa? Kalau kita sebut dengan SMO, ya, social media optimization, berarti kita mengoptimalkan yang namanya sosmed, ya, optimization. Kalau kita bikin sosmed gratis atau bayar? Free ya, gratis. Nah, karena gratis maka dimaksimalkan, dioptimalkan gitu. Jadi namanya social media optimization. So at least you can make so many accounts ya on social media as you want, as you like. But what need to do is to manage the content itself. Jadi bukan hanya membuatnya berapa banyak, tetapi bagaimana kita mengaturnya gitu. Kalau banyak tapi nggak diatur ya buat apa gitu ya. Akhirnya tidak termanage dengan baik. Jadi satu atau dua atau tiga boleh. Ya kalau nggak bisa ngatur ya satu saja gitu. Satu tetapi rajin kita update dan rajin kita atur. Jadi setidaknya sehari itu misalkan ada konten satu gitu ya, atau 2 hari sekali ya tergantung kegiatan teman-teman. Nah yang berikutnya ada SMO, yang berikutnya ada SMM ya, SMM. Nah namanya apa? Social Media Marketing. Nah kalau marketing di sini bedanya adalah kita berbayar, yang tadi kan gratis. Ya, kalau berbayar berarti kita nanti namanya masuk ke IG Ads, ya, Instagram Ads, Facebook Ads, ya, atau misalnya TikTok Ads, ya, Google Ads. Nah, itu semuanya masuk ke SMM. Jadi perlu biaya, perlu modal untuk mengiklankan. Hasilnya otomatis lebih berpotensi dibandingkan yang gratis. Karena kalau gratis kan kalau yang nggak follow kita maka nggak muncul di timelinenya atau di barisan di awal-awal kita scroll Instagram atau Facebook itu gitu. Tapi kalau bersponsor diiklanin itu pasti muncul ya karena yang sesuai dengan minat dan interest kita gitu ya. Now we see that Instagram is an application ya mobile online that used for foto dan video. Jadi awal-awalnya Instagram ini banyak foto dan video ya. Nah, Instagram mengikuti jejak Facebook dan Twitter dan telah cepat menjadi alat media sosial yang sangat populer ya atau kita singkat IG ya. Nah, ada penggunanya more than 300 million. Nah, karena banyak penggunanya, maka Instagram akhirnya menjadi salah satu daya tarik juga bagi pebisnis ya untuk mengiklankan sesuatu di sana. Gitu ya. Dan kontennya pasti 24 hours ya. Karena penggunanya sudah banyak, maka kita bisa lihat apa saja juga mudah ditemukan di Instagram. Apa elemen yang ada di dalam Instagram? Ya, yang pertama adalah followers. Oke, followers ini bisa natural, bisa dengan buying. Tapi tidak direkomendasikan untuk membeli followers. Kenapa? Karena biasanya yang mengaktifkan itu kan hanya robot. Ya, sistemnya robotisasi. Nah, kalau robot yang dibeli followers itu robot, maka tidak ada interaksi, tidak aktif gitu. Dan khawatirnya justru malah kita kena ban akunnya gitu ya. Kalau memang terlalu cepat tiba-tiba followersnya sekian gitu. Ya, intinya kalau followers itu akan naik beranjak pelan-pelan ya tidak langsung signifikan tetapi dengan dengan continue gitu ya, dengan serius jadi tidak boleh kita lengah gitu. Jadi postingannya tuh harus teratur teman-teman. Misalnya postingnya seminggu 3 kali, ya sudah seminggu 3 kali gitu. Jangan sampai kita tidak posting pada minggu keberapa, jangan. Jadi logaritmanya itu kebaca sama si Instagram.
Atau YouTube juga begitu sama. Kalau kita mau buat konten ya minimal kita kontennya seminggu sekali ya, seminggu sekali. Uploadnya tiap hari Jumat misalnya. Ya Jumat itu diupload gitu ya. So you have to be what we call that disiplin gitu ya, harus disiplin untuk menguploadnya itu. Ada picture atau video. Nah, saat ini kan bisa kita upload video atau gambar, tadi tergantung dari teman-teman buatnya apa. Hashtag ya, hashtag itu salah satu fitur tambahan yang mana memudahkan kita untuk mendapat keyword ya, kata kunci gitu. Nah, yang tambahan sekarang ada namanya Reels. Reels ini mirip seperti TikTok, jadi video singkat yang bisa kita upload ya. Jadi penggunanya Instagram itu bisa menggunakan Reels di dalam akunnya. Nah, ini gratis semuanya. Nah, kalau akun kita sudah kita ubah misalnya menjadi Instagram for Business, nah itu nanti bisa kita jadikan iklan yang SMM tadi, social media marketing. Sementara so far you just can make the simple way ya, yang akun-akun simple aja. Nah, ada yang sudah punya akunnya, sudah membuat akunnya? Jadi akunnya silakan dibuat. Kalau misalnya tadi produknya makanan, ya nama akunnya apa gitu. Nggak apa-apa sementara masih yang di follow nih saling follow aja dulu ya, saling follow yang teman-teman di sekelas misalnya ya, teman-teman sekelas itu bisa follow dan yang lainnya nanti bisa mengikuti ya. Nah, apa yang harus diperhatikan? What you need to notice, you first that to see the audience ya. Jadi pesertanya atau audiensnya itu seperti apa? Ya, targetnya itu siapa? Anak-anak, dewasa atau umum? Kalau umum ya dengan hal-hal yang umum. Choose the right username. Username-nya itu pastikan tidak beda dengan sosmed yang lain. Usahakan. Kalau misalkan ternyata nggak available, Mister, ya udah tinggal cari yang kira-kira cocok itu namanya apa, ya, dan bisa mudah diingat, gitu ya. And then posting with the theme, ya, temanya kira-kira sesuaikan. Kalau misalnya tadi kursusan ya dengan materi-materi pendidikan. Kalau itu makanan berarti materi-materinya sesuaikan dengan F&B gitu ya, food and beverage. Lalu kalau misalnya itu adalah service jasa gitu, maka pastikan dengan pelayanan ya dan sebagainya. Jadi sesuaikan. Ukuran gambar jangan juga tidak sesuai. Jadi sesuaikan yang tadi contohnya yang kemarin Mister kirim ke WA atau yang tadi barusan Mister contohkan ya, before I show you the sample. Gambarnya itu sesuai. Post time management. Atur waktu untuk postingnya. You can post that every content on your Instagram during the time. Nah, waktu yang cocok kapan? Misalnya contoh pagi ya, pagi hari sebelum orang-orang itu mulai bekerja. Misalnya jam 7 atau jam 8 pagi. Ya, atau setelah mereka pulang bekerja. Misalnya jam 4 sampai jam 6. Nah, karena di Bentar jam-jam dulu, saya itu, mau foto dulu. Ini kenapa, tuh Alvin? grafis disknya. Saya You mau can foto see on dulu. the slide, Alvin. Alvin di sini kan ada slide-nya. Nanti kan direkam juga. Kan ada slide-nya di Spada, Alvin. Ya, so you don't need to take picture. Nggak usah di screenshot juga ya. Nah, oke. Ada di slide-nya nanti ini. Yang berikutnya adalah share for share yang kemarin Mister sampaikan. Jadi misalnya Cika mau nge-share sesuatu, Cika bisa minta tolong Anja yang share dan Cika juga share. Jadi share for share, jadi saling sharing gitu ya. Nah, otomatis itu sangat membantu. Tapi kalau followersnya juga sudah lumayan ya, karena kalau masih dikit ya mungkin efeknya nggak terlalu signifikan gitu ya. Jadi ini bisa kolaborasi dengan teman-teman yang sudah lumayan followersnya. Ya, pertama dari akun pribadi mungkin gitu ya. Akun pribadi mungkin karena sudah banyak boleh sambil di anchor gitu ya, sambil dijangkarkan.
Nah, ini contoh Mister punya bahasa Inggris pelaut ya, di mana I create this account just for collecting the followers ya. Nah, ini kaitannya tuh sama kursus yang tadi Mister sedang jalankan. Jadi karena targetnya adalah pelaut ya dan umum, maka salah satunya bisa kita bikin account bahasa Inggris pelaut misalnya. Ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kontennya ya terkait dengan bahasa Inggris gitu. Ini rata-rata juga hanya Kopas ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa buat sendiri lebih bagus gitu. Jadi tidak Kopas ya. Karena ya mau nggak mau kalaupun di Kopas juga kemungkinan kan kecil ya untuk kita lihat apa namanya hasilnya itu tahu ini dari mana gitu. Dan lebih bagus memang ada sumbernya gitu. Nah, ini ada call to action-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa boleh pakai Linktree. Cara menggunakan Linktree udah tahu ya. Misalnya kan ada Linktree atau tree link ya. Seperti itu. Nanti bisa Mister contohkan. Oke, misalnya Linktree-nya itu seperti ini ya. Sebentar. Nah ya, sebentar. Sepertinya nggak ketemu. Tapi ada caranya membuat Linktree ya. Mungkin Mister tampilkan websitenya aja. Ya, ini misalnya nih Linktree. Nah, ini bisa teman-teman bikin. Ya, jadi login dulu di sini. Ini contoh ya, Linktree. Ada juga yang lain, misalkan ada menggunakan selain Linktree itu ada kalau nggak salah sama tiling gitu ya, kalau nggak salah. Nah, ini jadi bentuknya nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau diklik jadi kita banyak akun apa, terus misalkan nomor telepon apa dan sebagainya. Ya, ini contohnya Linktree. Nah, kita login dulu di situ. Ya, kita bisa buat link yang nanti bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi kumpulan link-link itu kita bisa kumpulkan dan menjadikan satu kesatuan gitu ya. Hasilnya seperti ini dikumpulkan. Oke, kita lanjut tadi continue for the Facebook ya. Sama. Nah, Facebook also they have SMO dan SMM. Facebook itu juga sama, ada yang marketingnya berbayar, ada yang free. Mungkin nanti kalau yang berbayar teman-teman ketika masuk ke mata kuliah digital marketing, ya digital marketing nanti bisa kita membahas yang berbayar itu caranya seperti apa. Ya. Nah, Facebook juga sama ya, jadi menggunakan Facebook sebagai iklan. Nah, Facebook ini biasanya yang sering digunakan adalah Facebook page. Facebook page ya atau halaman Facebook ya, di mana nanti halaman itu bisa diiklankan, dijadikan iklan dan dipromosikan
gitu. Nah, Facebook sendiri fiturnya ada, story juga ada, lalu ada Facebook page tadi ada, dan dia juga ada yang account ya, personal account atau profil pribadi ya. Nah, jadi kalau di Facebook itu biasanya ada tujuannya, nggak hanya untuk iklan, but also you have the other idea. Misalnya di sini kita mau membuat jangkauan target yang lebih luas, ya misalnya dari Indonesia kita mau keluar, atau dari Jakarta mau keluar Jakarta dan sebagainya. Lalu ada meningkatkan brand awareness ya, sampai dengan click through the rate ya, CTR ini. Jadi kan banyak link yang kita berikan di akun Facebook itu nanti diklik. Nah, ketika diklik maka retensi dari klik rate-nya itu meningkat ya, baik itu ke sosmed lainnya, website kita maupun akun-akun yang berkaitan. Contoh saja kalau YouTuber itu kan biasanya motong video-videonya, they cut the video around maybe 2 or 1 minute, 2 minutes, and then they ask you to watch more videos on their YouTube channel. Itu jadi kayak mancing aja, yang di Facebooknya itu cuman yang sedikit-sedikit video-video yang singkat. Nah, kalau untuk lanjutannya bisa masuk ke channel gitu ya, diajak seperti itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan Facebook, ini kita juga perlu mengetahui ya, pertama tujuannya tadi untuk apa ya, untuk memang untuk iklan atau untuk apa. Tapi sekali lagi sosial media itu untuk bersosialisasi ya, to make a friends gitu kan, untuk berteman. Tetapi kalau memang kita ada tujuan bisnis, maka jangan sampai terlihat seolah-olah akun kita itu akun bisnis ya. Kalaupun akun bisnis isinya jangan selalu jualan, kadang pengetahuan, kadang jokes, kadang informasi dan sebagainya gitu. Jadi nggak selalu tentang jualannya. Oke, anggaran harian. Nah, ini kalau sudah masuk anggaran ini tadi yang masuknya ke yang marketing ya. Nah, tapi yang paling penting kalau sudah punya anggaran juga, maka foto atau video apa yang untuk ditampilkan. Jadi balik lagi ke kontennya, ke iklannya ya. Nah, maka sebelum kita punya sosial media, pastikan iklan-iklan itu kita sudah biasa membuatnya. Jadi ada isinya nantinya. Gitu. Kayak kita punya rumah tapi nggak ada isinya. Nggak ada bangku, nggak ada sofa, nggak ada meja, nggak ada lemari gitu kan. Nah, kosong rumahnya, sepi. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus ada isinya. Nah, jadi kita ketahui tujuan bisnisnya ya, for learning about business ya, and then to make the advertisement ya, campaign. Jadi tergantung dari kita mau meningkatkan apa di Facebooknya. Jadi kalau misalkan meningkatkan retensi website ya, kita iklannya banyakkan klik ke website. Kalau misalnya kita hanya mau promosi iklan supaya daftar ya, klik langsung ke link pendaftaran, misalkan ke WA-nya atau ke website registrasinya. Kalau misalnya mau langsung mempromosikan produknya ya, berarti lebih banyak ke desain gambarnya dan storytelling atau copywritingnya ditingkatkan ya, seperti itu. Jadi tujuannya apa dulu, dan tidak semua bisnis itu sama cocok misalnya di Instagram terus cocok juga di Facebook. Ada yang cocoknya memang di Facebook tetapi di Instagram kurang cocok, ada yang cocoknya di Instagram tapi di Facebook kurang cocok dan sebagainya gitu. Jadi tergantung dari posisi kita di mana. Oke, di sini pemahaman target pasar, teman-teman perhatikan targetnya itu siapa, positioning kita itu di mana. Ya, jadi ketika kita jualan, target kita itu siapa. Kayak kursus bahasa Inggris aja, itu ada targetnya. Misalnya, apakah kita kursus untuk sekolahan, ya, atau kita kursus untuk dewasa, atau kita kursus untuk yang spesialis tes, misalnya ada TOEFL test, TOEIC test gitu, atau kita spesialis yang untuk dewasa, perusahaan, IHT gitu,
atau kita hanya untuk anak-anak, misalnya children class gitu, itu bisa juga. Jadi kira-kira pasarnya itu siapa? Ya, kalau anak-anak ya banyakin gambarnya tentang anak-anak, keceriaan anak-anak, testimoninya anak-anak bisa speak English gitu misalnya ya. Lalu berikutnya adalah anggaran. Nah, kalau udah jago iklan, teman-teman bisa siapkan budget untuk iklan Facebook Ads gitu ya. Nah, bikinlah iklan Facebook. Kalau misalnya saya nggak bisa, ya pasti bisa sih belajar dulu. Tapi kalau memang tetap kita nggak mau, ya cara mudahnya hanya nyuruh orang gitu. Kita suruh aja, yang penting kita punya anggaran gitu. Jadi nggak usah repot-repot karena banyak freelance saat ini. Nggak bisa bikin website, ya suruh aja orang gitu ya bikin website gitu. Jadi sebenarnya asal ada anggaran dan dana, kita bisa membuat apa yang kita mau gitu. Oke, tentukan anggaran yang ingin kamu keluarkan untuk melakukan kampanye. Jadi kalau di Facebook namanya campaign ya. Bisa bulanan, harian, tahunan, ya, atau harian. Nah, media sebagai konten iklan. Nah, ini ya. Jadi fotonya last but not least, siapkan media apa yang ingin jadi pendukung konten iklanmu. Jika menggunakan gambar, perhatikan beberapa aturan atau batasan yang sudah ditentukan. Oke. Nah, ada juga WhatsApp marketing ya. WhatsApp ini kan juga sesuatu yang everyone use in daily life. Ya, ada bentuknya misalnya story, status ya. Ada juga bentuknya WhatsApp bisnis. Nah, jadi kalau untuk WhatsApp sendiri penggunanya cukup banyak. Ada kelemahannya, yaitu WhatsApp itu terbatas untuk grupnya itu sekitar 150 sampai 250 kalau nggak salah. Nah, tetapi ada yang baru lagi Telegram, di mana Telegram itu bisa membuat channel ya, jadi broadcastnya langsung ke sekian banyak pengguna. Hanya saja karena keseringan dipakai untuk broadcast gitu, Telegram itu jadi tidak digunakan untuk komunikasi. Jadi benar-benar memang medianya iklan. Jadi kayak spam banget gitu ya kalau Telegram itu. Mungkin teman-teman ada yang sudah menggunakan Telegram, itu biasanya dibuat untuk join group. Ya, misalkan teman-teman udah punya komunitas atau member-member, lalu kita ajak member itu untuk join di Telegram. Nah, di Telegram itulah kita bisa isi dengan konten-konten yang bermanfaat dari kita tadi. Jadi kayak kolamnya itu taruh di situ di Telegram gitu ya. Nah, jadi WhatsApp adalah aplikasi chat gratis yang menggunakan koneksi internet di mana Anda bisa chat dengan sesama pengguna tanpa harus bayar seperti SMS. Sebenarnya bayar juga sih, kan bayarnya dari mana? Dari kuota ya. Nah, cuma karena kita punya WiFi gitu atau kita punya koneksi, maka kita dianggapnya free. Ya sebenarnya kalau nggak ada koneksi kan nggak bisa chat juga gitu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, jadi manfaatkan produk WhatsApp itu ya untuk misalnya chat atau berkomunikasi dengan penggunanya. Nah, nomor WhatsApp ini kalau biasanya kan ada nomor pribadi ya. Nah, kalau bisa untuk bisnis itu teman-teman pakai nomor khusus ya. Jadi beli aja yang nomor akun ini misalnya untuk memang usaha. Kalau memang kita nggak mau terganggu. Supaya apa? Kalau kita misalkan mendaftarkan katakan sebuah mitra gitu, nah nomor kita tuh tetap ada utuh dipakai, tapi nomor layanannya itu pakai yang nomor terbarunya, nomor bisnisnya gitu ya. Oke, di sini bagaimana cara memaksimalkan? Yang pertama adalah kita kumpulkan kontak prospek dari customer. Nah, bagaimana mengumpulkan kontak prospek? Itu bisa tadi dengan caranya kita memberikan sesuatu yang menarik dulu. Misalnya voucher, webinar, e-books, ya, YouTube dan sebagainya untuk mereka meminta email atau kontaknya. Setelah mereka masukin nomor telepon, masukin email, maka kita bisa memprospek mereka dengan cara mengirimkan iklan-iklan yang sudah kita siapkan, gitu ya.
minta prospek customer Anda untuk menyimpan nomor WhatsApp Anda gitu. Jadi kalau kita minta e-book gitu ya, mungkin nanti kalau ada waktu Mister akan tampilkan e-book seperti apa caranya ya. Karena waktunya kan terbatas juga nih. Jadi membuat e-book sampai e-booknya itu masuk ke email mereka dan mereka sudah menerima e-book itu dengan nama mereka masing-masing. Nah, itu bisa dibuat dengan gratis, teman-teman. Jadi nanti kita coba seperti itu buat ya. Broadcast kepada prospek secara berkala. Ya, jadi prospeknya itu terus-menerus diingatkan terus gitu ya. Nah, ini buatlah grup khusus reseller kalau kita penjual. Kalau kita cuma reseller ya kita yang gabung ke grup tersebut. Gitu. Makanya kita jangan jadi reseller, harus jadi yang lebih gitu. Cuman awal-awal ya nggak apa-apa. Untuk usaha awal kan kita reseller dulu gitu ya. Custom link khusus untuk pemasaran dan kumpulkan link grup WhatsApp dengan kategori marketing. Jadi link-link khusus itu misalnya kita bikin dengan API WhatsApp ya. Nah, jadi seperti ini. Ada api.whatsapp.com. Jadi kalau misalnya tadi di mana di Instagram misalnya ya, saya kembalikan ke Instagram contoh. Di Instagram itu kan ada apa namanya link tadi ya. Di sini misalnya di sini Mister coba klik yang bahasa Inggris pelaut ya misalnya ya. Nah, di sini ada link ya. Nah, link ini kalau kita klik ya, ini masuknya ke nomor Mister gitu, ke nomor WA ya misalnya. Nah, ini nomor Mister di sini. Jadi I wanna ask, ya, kita minta dia untuk mengisi namanya apa, posisinya apa, ada alamat emailnya apa dan pertanyaannya apa. Gitu ya. Ini bisa kita buat seperti itu. Jadi buat nanti menggunakan API WhatsApp. Nah, ini linknya itu seperti ini, Mister. Kasih tahu ya. Nah, Mister chat di sini. Nah, kalau misalnya Mister saya mau buat juga, ya berarti tinggal diganti nomor teleponnya. Ya, tinggal diganti nomor teleponnya dan kita ganti juga nanti apa namanya untuk pertanyaannya. Misalnya siapa yang mau Mister contohin? Di sini ya, misalkan gini ya, ini sudah Mister bikin di sini. Nah, nomor teleponnya diganti nih. Nomor telepon siapa nih misalnya nih? Ada yang punya nomor telepon? Misalnya siapa? Anza. Anza nomor teleponnya berapa Anza? Coba aja ya, ini coba doang. 08. Halo? Iya, Sir. Ya, dicoba. Ini nyoba doang, nggak apa-apa. Ayo. 08. 0857. Ada WhatsApp-nya kan? Iya, WhatsApp. Ya, 0857 8335 8335 2068. 28. Nah, teksnya ini kan ada I% 20 gitu ya. Persen 20 itu artinya spasi. Ya. Misalnya di sini Mister ganti aja. Saya mau order misalnya ya jualannya itu apa ya. Misalnya saya mau order ya katakan jualannya apa nih? Terserah ya. Ya, misalnya saya mau order titik-titik gitu ya. Nah, di sini nanti kita hapus yang ini ya. Jadi saya mau order misalnya produk ya, produk Anza misalnya. Saya mau order produk Anza. Nah, ini kita copy gitu, kita copy ya. Nah, ini Mister taruh di kolom chat lagi. Nah, boleh kita klik link yang ada di kolom chat ya. Nanti link ini akan menuju ke
apa namanya, ke nomornya Anza. Ya. Nah, di situ nih Mister tutup dulu ya. Mister klik tadi. Nah, jadi secara nggak langsung ini sudah jadi punya Anza nih ya. Misalkan di sini. Nah, ini. Saya mau order produk Anza. Gitu ya. Jadi kalau kita klik dari link itu ya. Misalnya dimasukin ke inilah ke WhatsApp ya. Mungkin biar bisa dicoba diklik dari WhatsApp. Itu bisa langsung kita klik. Nah, kalau kepanjangan Mister ya tinggal di shortcut ya di Tini ya misalkan Tini URL ya misalnya. Nah, ini Mister contohkan lagi. Ya, ini kan tadi kan linknya panjang ya misalnya segini. Nah, ini kita pendekin aja ya misalnya Anza apa nih Anza produk Anza gitu ya misalnya ya atau Anza aja kalau Anza ada ya bagus biasanya ada nah ini must be 5 characters 5 karakter ya chat Anza misalnya ya contoh. Nah ini berhasil nih ada nih ya kalau kita copy ya terus kita masukin ke dalam WhatsApp gitu. Nah, itu ya nih coba nah itu udah otomatis bisa kita klik link itu untuk langsung chat ke Anza gitu ya. Oke nah itu contoh dari API WhatsApp ya jadi sebenarnya sosmed juga masih ada beberapa sosmed misalnya TikTok ya. Nah kira-kira teman-teman lebih milih mana sosmednya gitu ya. Nah sosmednya lebih milih yang mana dan nantinya apa yang mau dimaksimalkan atau dioptimalkan. Oke, sampai sini any question? Sampai ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Anita. Oh, Anita nggak masuk ya? Anita ini kirim apa tugas tapi nggak masuk. Oke, bisa nggak tuh kalau kita klik chat Anja tadi? Masuk nggak langsung ke Anja? Sudah berhasil? Nih, misalkan misal tuh, saya mau order produk Anja. Masuk nggak Anja di WA-nya tuh coba? Iya, masuk, Sir. Ya begitu. Ya itu udah jadi itu. Gitu. Itu Mister klik dari yang link tadi. Gitu ya. Nah, jadi cuman ini kan Mister menggunakan nomor lain ya. Maksudnya yang Mister pakai ini nomor satu lagi nih, bukan nomor Mister ya. Mungkin sebagai contoh saja nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Contoh nih misalnya yang dibuat Anita nih ya, Mister contoh deh. Anita sudah membuat. Kita ambil satu apa namanya iklannya ya. Nah ini keren nih coba nih ya. Kita contohin aja. Oke, kita contohin. Kelihatan nggak? Cuman ini nggak ada lagunya ya, nggak ada suaranya kayaknya nih. Cuma apa video ya. Nah ini nasi goreng apa nih? Nasi goreng berkah. Nasi goreng Friday berkah. Oh ini Jumat berkah maksudnya. Oke, promo free sweet iced tea. Oke, good. Nah 22 detik ya segera serbu. Oke, nomor teleponnya di bawah. Oke, ini sudah lumayan baik ya. Bagus. Lalu untuk apa namanya iklannya yang JPEG-nya ini coba kita lihat fotonya ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan untuk sosial media?
social media optimization? Silakan, question dari siapa? Feoni, Ajeng, Alvin, Salsa, Anza, Cika, Raffi. Ayo, come on. Any question? Halo? Tidak ada, Sir, sepertinya. So, what social media will you use? Ya, sekarang sosial media apa yang nanti teman-teman akan rencanakan pakai? Ya, itu nanti dibuat, gitu ya. Minimal satu akun ya, mau Facebook atau Instagram atau TikTok atau apalagi ya. Kalau WhatsApp kan itu nomor pendukung ya, itu mah sudah pasti harus ada gitu ya. Tapi kalau yang lainnya itu bisa. Nah ini, oh ini iklannya sama dia, cuman ini jadi gambar, yang satu tadi jadi video itu. Nah ini cukup menarik juga ya. Nih Friday Berkah. Ini harganya berapa nih segini nih? 10.000 atau 15 ya. Nanti kita tanya Anita nih. Kita kalau sudah nggak bulan puasa kita bisa coba makan di kelas ya. Kita buat produknya Anita, kita beli gitu ya. Oke, so don't forget to try to make one account ya. Maka latihannya atau instruksinya adalah membuat satu sosial media untuk produk kalian. Nah, misalkan tadi Anita judulnya apa? Nasi goreng berkah. Nah, maka harus dicari di Instagram apakah nasi goreng berkah itu udah ada atau belum. Gitu ya. Maksudnya available enggak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya available ya segera dibuat supaya apa? Supaya namanya itu bisa kita maksimalkan ya. Misalnya di sini nasi goreng berkah misalnya. Nah ini ada Nasgor Mafia gitu. Nah ini nasi goreng berkah. Ini mungkin punya Anita jangan-jangan ya. Tapi kita nggak tahu apakah iya atau tidak ya. Ini udah ada nasi titik goreng berkah. Nah kita buat yang belum ada. Misalnya Nasgor berkah gitu ya misalnya. Oke, nah ini udah ada juga Nasgor. Jadi akan semakin sulit. Kenapa? Karena sudah banyak orang pasti yang menggunakan nama tersebut. Apalagi kalau namanya itu umum, tidak spesifik ya. Maka kita harus punya cara membuat nama itu unik, nama itu spesial, nama itu yang kira-kira mudah diingat. Ya. Nah, oke. Yeah. Any other question? So I think that's all. If you don't have any question, we'll continue for grammar. Habis ini kita lanjut grammar ya. Oke, Mr. break dulu. Mungkin Mr. Klik WA-nya dulu nih supaya bisa apa tadi dikirimkan. Ini ya. Presensi entrepreneur. Oke, after this I will go for grammar. Setelah ini kita masuk ke grammar. I will close first ya for the record.